Halo, kembali lagi bareng Dimas di sini. Thank you sudah mampir. Hari ini gue bakal bikin video yang gak panjang sama sekali. Dan ini mungkin banyak berguna buat kita-kita yang nonton video ini sekarang, yaitu tentang apa yang harus kita lakukan selama pandemi ini berlangsung. Mungkin kalau misalnya kita bisa ukur pandemi ini efektif itu mulai Maret, sudah hampir 6 bulan. 6 bulan ini kita itu menjalani mode kehidupan yang beda sekali dengan kehidupan yang dulu kita pernah jalankan. Asumsi saya kalau misalnya memang rata-rata yang nonton video ini adalah orang dengan stage of life itu sama seperti saya. Kita yang mungkin ada yang entrepreneur, ada yang pekerja kantoran, tapi kita itu mengalami masa-masa yang cukup sulit juga, di mana masa ini kita beradaptasi dengan pola bekerja baru. Untuk para pekerja kantoran ataupun entrepreneur, itu rata-rata bekerja dari rumah atau yang biasa kita sebut work from home. Memang tidak semua, ada yang tetap harus bekerja dari kantor, tapi memang sebagian besar kita bisa sebutkan itu menyelesaikan atau melakukan semua hal itu dari rumah. Nah, pertanyaan saya, apa yang sudah kita lakukan ketika kita memang punya waktu full 6 bulan itu ada di rumah? Untuk bekerja tentu saja, karena itu sudah jadi kewajiban. Tapi pahamkah kalian bahwa ini adalah momentum yang sangat baik sekali untuk melakukan banyak hal yang dulu itu jarang bisa kita lakukan. Nah, ketika tadi gue bilang bahwa sebagai entrepreneur ataupun sebagai pekerja kantoran, kita banyak menyelesaikan atau menghabiskan waktu di rumah. Nah, percaya atau tidak, walaupun mungkin banyak yang kontra dengan pendapat saya, bahwa memang pada dasarnya kita punya waktu lebih untuk melakukan sesuatu buat kita sendiri gitu. Konteksnya sekarang, walaupun kita dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan seperti meeting, work from home itu yang menjadi lebih banyak, atau justru kita memang pada dasarnya menghabiskan waktu dengan keluarga, tapi dikarenakan banyak waktu-waktu yang dulu terpaksa kita ambil dan sekarang hilang, itu juga muncul seperti contohnya waktu perjalanan yang kita habiskan setiap hari untuk pergi ke kantor dan balik lagi ke rumah. Dan waktu-waktu yang sebenarnya tidak efektif yang ketika kita habiskan di kantor di masa-masa rentang antar waktu istirahat. Ketika semua itu dikonversikan dengan waktu kita ada di rumah, kita jadi memiliki jam-jam untuk mengeksplor banyak hal yang bisa kita lakukan di mana dulu kita tidak bisa lakukan. Hari ini gue akan summarize beberapa hal yang gue rekomendasikan kalian untuk harus lakukan segera, mumpung kalian masih ada di rumah dan masih menghabiskan waktu di rumah selama pandemi ini. Yang pertama, bikin ulang rencana hidupmu. Bikin ulang ini bukan berarti merombak total, tapi pada kenyataannya, selama kita menghabiskan waktu di kantor dan terjebak dengan rutinitas kantor yang bisa dibilang berulang, kita kadang lupa dengan hal-hal yang kita set mungkin di awal periode kita memulai karir. Ini pada dasarnya pada saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk membaca ulang, untuk mendraft ulang. Apakah benar yang sudah kita jalani selama ini itu sesuai sama apa yang sudah kita set sebelumnya? Apabila kalian merasa bahwa yang sudah kalian set itu sudah benar, lihat lagi selama ini apa yang kalian lakukan sudah sesuai belum? Apabila ketika kalian melihat yang kalian set selama ini salah, ini adalah waktu yang tepat untuk men-set ulang apa objektif hidup kalian, apa prinsip yang harus kalian set untuk menyesuaikan objektif tersebut, dan apa langkah-langkah mulai dari langkah kecil hingga langkah besar yang harus kalian lakukan untuk mencapai objektif tersebut. Dan nomor 2, perhatikan diri kamu. Olahragalah, dan bagi yang punya rencana dietlah sekarang. Walaupun tantangannya juga saya tidak bisa bilang bahwa tantangannya lebih kecil, karena berada di rumah itu berarti akses kita ke semua makanan yang kita suka itu terbuka lebar. Tapi percayalah, distraksi-distraksi kantor yang hilang tersebut ini akan membantu kita untuk bisa refocus terhadap rencana kita untuk diri kita, olahraga dan diet. Nah, mulailah lihat olahraga-olahraga yang dulu kalian sukai,
dulu menjadi hobi kalian dan ternyata masih memungkinkan untuk dilakukan, silakan lakukan. Pasang target untuk memacu kalian mengejar sesuatu di mana itu relevan terhadap objektif kesehatan kalian. Misalnya jika kalian ingin menurunkan berat badan, ya kalian pasang target. Apabila kalian memang ingin misalnya membentuk tubuh, pasang target. Ini momentum yang tepat. By the way, ini juga nasihat buat diri saya sendiri karena saya pun masih kurang konsisten untuk melakukan ini. Tapi percayalah, ini momentum yang tepat. Yang ketiga, itu adalah, ini simple sekali. Rapikan rumahmu. Kenapa? Ini berbeda dari merapikan rumah seperti biasa. Rata-rata ketika waktu kita cukup habis dalam keseharian kita punya rutinitas bolak-balik kantor, merapikan rumah itu menjadi semacam rutinitas biasa. Tapi kali ini kalian punya waktu untuk merapikan rumah secara total, membentuk ulang hal-hal yang ada di rumah, dekorasi, interior, dan lain-lain. Bahkan kalian bisa memilah-milah produk-produk atau barang-barang yang tidak kalian suka, yang selama ini kalian kumpulkan dengan tiada guna, atau apapun itu pada momen ini. Bahkan kalian bisa menemukan barang-barang yang sebelumnya kalian tidak pernah tahu, tapi ternyata berguna. Itu akan ada di momen ketika kalian membersihkan rumah atau mereview lagi rumah kalian secara total. Bahkan untuk beberapa teman-teman saya, mereka justru menemukan hobi-hobi baru terkait rumah mereka. Ambil contoh, ada yang hobi dengan tanaman, ada yang hobi untuk membentuk dekorasi-dekorasi atau interior baru, ada yang mulai hobi juga untuk membuat pernak-pernik yang pada akhirnya membuat rumah mereka cantik. Tapi ini adalah waktunya. Ayo, coba mulai dari hal kecil, mungkin dari kamar kalian, ruangan kalian, sampai rumah kalian. Ini momentum yang pas juga untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Yang nomor 4 adalah temukan hobi baru. Ini truly temukan hobi baru. Apabila kalian punya hobi lama, itu nggak termasuk. Kenapa saya menyarankan kita untuk menemukan hobi baru? Selama ini kita tidak punya waktu untuk eksplor sisi menarik dunia, selain hal-hal yang memang sudah kita lakukan. Tanpa sadar, ternyata kita itu masih punya celah atau waktu untuk mengisi diri kita dengan hobi-hobi baru. Nah, coba berpikir, makanya kalian mungkin banyak lihat, selama pandemi ada teman-teman yang tiba-tiba hobi sepeda, ada teman-teman yang hobi tanaman. Nah, make sure diri kalian juga explore. Apa hobi yang bisa tiba-tiba memang menyenangkan kalian? Karena ini nantinya ujungnya itu bisa kemana-mana. Ambil contoh, bisa jadi penghasilan baru, bisa jadi kegiatan refreshment baru, bahkan bisa jadi insight-insight baru untuk diri, bahkan bisa jadi mungkin that is the next stage of your life. Nah, jadi coba tilik-tilik temukan hobi baru kalian. Yang nomor 5, pelajari hal-hal baru yang mungkin nanti akan berguna atau menjadi additional income buat kalian. Mempelajari hal-hal baru belum tentu hobi, belum tentu kalian suka. Tapi bisa jadi ini adalah hal yang nanti akan membantu banyak di kehidupan kalian setelah ini. Dari hal-hal baru ini ambil contoh. Misalnya, saya yang cukup tidak nyaman berada di depan kamera, akhirnya memilih untuk membuka channel YouTube. Saya tidak pernah tahu objektif saya itu bukan income, tapi saya merasa suka untuk apabila bisa berbagi ke orang-orang lain. Nah, pelajari hal-hal baru itu bisa jadi seperti itu. Mulai dari mempelajari cara editing video, mempelajari saham, mempelajari mungkin mechanical atau misalnya otomotif. Hal-hal ini akan membuka mata kalian kepada hal-hal baru. Nah, itu tadi. Ingat, ini bukan berarti hobi baru, tapi memang kesibukan baru yang nantinya akan membantu kalian di banyak hal. Nomor 6. Nah, ini menarik. Kalian mulai review kontak-kontak, chat-chat kalian ulang. Ini seperti apa contohnya? Ambil contoh gini. Coba kalian buka WhatsApp kalian, Line kalian, atau mungkin Telegram kalian. Saya yakin sebagian besar itu pasti punya banyak chat-chat yang tidak pernah kalian buka dari orang lain. Nah, mulai review, mulai lihat, mulai balas satu persatu hal-hal yang menggantung itu. Selain ini memang bagus untuk hubungan relationship kalian, ini bisa jadi membuka opportunity baru. Sehingga
ini memang menjadi pintu yang nanti akan membawa kalian entah ke kesempatan apa gitu. Bukan cuman chat, tapi kalian juga bisa buka email kalian. Bebersih email itu akan menjadi sesuatu yang penting pula. Tapi kalian akan lihat juga inbox kalian yang ada email-email yang mungkin belum pernah kalian buka. Bahkan kalian bisa mereply email-email tersebut dan pada akhirnya mendapatkan satu kesempatan yang kita tidak tahu apa. Bisa juga kalian membuka daftar kontak kalian. Kalian review semua nama-nama tersebut. Jangan-jangan di antara nama-nama itu ada nama-nama yang selama ini sebenarnya kalian butuhkan. Kalian bisa memulai komunikasi, atau mungkin sesimpel ngobrol santai, atau bahkan bisa langsung direct fokus ke objektif yang kalian butuhkan. Nah, dengan kita membuka kontak lama kita, membalas chat-chat yang tidak terbalas, membalas email-email yang tidak terbalas, selain kita membersihkan, kita juga pada akhirnya bisa membuka kesempatan-kesempatan baru. Ini penting buat kalian lakukan. Nah, itu aja. Mungkin ini nggak mengcover semua hal-hal yang bisa dilakukan selama pandemi. Masih banyak hal-hal lain dan saya berharap kalian juga bisa bantu isi di kolom komentar saran-saran apa yang menurut kalian itu cocok untuk dilakukan selama pandemi. Terima kasih kalian sudah masih sampai detik ini ada di video saya, menonton sampai akhir, dan semoga video-video saya kali ini termasuk yang kemarin-kemarin berguna buat kalian. Kalau berguna, please subscribe, like, dan mungkin komen ke video-video ini agar gue semakin semangat untuk bikin konten. Oke, sampai ketemu. Dadah.